Halo guys, ketemu lagi dengan saya BGM Evo. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Masih dalam pergerakan timnas Indonesia untuk menuju kualifikasi Piala Dunia 2026 di bulan Maret nanti melawan Vietnam home and away, dan juga persiapan di Piala Asia U23. Indonesia masih mencari striker ya, striker tajam di depan, belum dapat sampai saat ini, dan memang sangat disayangkan dengan kita lihat statistik atau kita lihat ke belakang, banyak striker-striker timnas itu yang memang menjadi goal getter, dalam artian dalam perjalanan yang di timnas itu 10 gol, 20 gol aja itu gampang gitu ya. Tapi sayangnya sekarang striker-striker zaman sekarang atau striker era sekarang timnas kesulitan ya untuk menembus tim utama di liganya atau di klubnya aja sulit gitu ya. Dan juga apalagi bisa mencetak gol banyak di timnas karena memang tidak banyak jam terbang ataupun kurangnya pengalaman, dan juga mungkin banyak redaman atau disisihkan tanda kutip ya dari skuad oleh pemain asing atau striker yang dari asing ya, dari luar negeri yang berkiprah di Liga 1. Memang itu kendalanya, kendala bagi pemain-pemain yang berposisi striker saat ini. Dan juga kabar terbaru kan, Sintayong sedang bekerja atau dalam artian mencari striker maut yang ada di Eropa ataupun di dunia ini ya, yang berketurunan timnas Indonesia. Kalau kalian lihat di layar itu kan, di situ ada Widodo Cahyono Putro, Boas Salosa, Bambang Pamungkas, Kurniawan, Rocky Putirai, dan juga misalnya ada Budi Sudaryono, Ilham Jaya Kusuma. Deretan pemain timnas yang berposisi striker yang kita takuti lawan yang ditakuti lawan saat itu. Tapi sayangnya sekarang nggak ada. Tapi ada berita yang istilahnya menggembirakan sedikit. Ada pemain dari Liga Belanda ya, dengan torehan yang lumayan cukup gitu. Dia berminat untuk bermain di timnas, tapi memang belum ada pergerakan dari PSSI untuk merekrutnya gitu. Kita mau lihat siapa dia. Oke, kita lanjut guys. Ini dia Ole Rummenigge ya namanya ya, yang digadang-gadang bisa memecahkan kebuntuan di posisi striker kita. Memang ada Rafael Struijk, tapi Rafael Struijk ini bermain di divisi 2-nya Liga Belanda guys ya, dan belum teruji juga sebenarnya karena masih umurnya masih sangat muda, tapi dipaksakan tanda kutip oleh Sintayong menyisihkan striker-striker Indonesia yang ada. Sebenarnya kan ada Ramadan Sananta yang cukup mumpuni, tapi sayang dia cedera di Piala Asia kemarin nggak main. Pesaingnya Rafael Struijk ada Dendi Dimas yang dicoba agak cedera. Dendi Sulistiawan juga kurang perform, dalam artian Sintayong malah memilih Rafael Struijk, dan ketajamannya juga nggak terlalu banyak gol yang dihasilkan, dan belum ada gol, tapi memang dia bisa memberikan peluang-peluang ya, ada gerakan tanpa bolanya lumayan, sehingga Indonesia bisa menang lawan Vietnam kemarin lewat pergerakan dia yang dijatuhkan oleh back pemain Vietnam. Nah, kembali kita ke Ole Rummenigge. Ini adalah pemain di Liga Belanda yang saat ini bermain dengan satu timnya Ivar ya, FC Utrecht ya, dengan nilai fair trade value 15,64 miliar. Ini selevel dengan pemain asing di atas, malah pemain asing Liga Indonesia guys ya. Karena untuk pemain lokalan aja kan paling mahal itu Mark Klok ya, Mark Klok, terus ada Stefano Lillipali di bawah 10 miliar untuk market value-nya. Nah, si Ole Rummenigge ini 15,64 miliar, sangat tinggi, dan juga pengalamannya bermain bersama Netherlands U20 dengan jumlah penampilan hanya 2, jadi belum teruji juga sebenarnya dia. Tapi torehannya pemain 23 tahun ini dengan tinggi 185 cm itu pernah bagus ya, dalam artian kalau kita lihat di pasarannya dia di saat dia dari Nijmegen nih guys ya, ini kan dia dari Volute, Nijmegen, Willem II. Nah, masih standar di sini. Nah, dia melejit pada saat dari FC Emmen ke FC Utrecht dengan 22 miliar ya market value-nya. Jadi ini pemain ada prospek ya guys ya, apalagi dia masih muda. Kalau kita lihat dari diagram aja kan, diagram di situs transfer market ini melejit ya guys ya. Melejit di sini. Ya guys ya, ini 22 miliar ini di sini FC Utrecht ya. Jadi dia ada kemampuan yang memang bagus. Tapi pertanyaan sekali lagi, apakah dia sesuai dengan gaya mainnya Sintayong? Kan kita juga Sintayong banyak menyisihkan pemain-pemain yang kita prediksi bakal masuk, tapi ternyata nggak masuk karena Sintayong punya gaya main sendiri. Nah,
si Aurelio Meni ini dia berposisi sebagai striker utama dengan tinggi 185 dengan tinggi juga ya guys ya. Bisa bermain di sayap juga. Kalau kalian bisa mungkin lihat di penampilannya, dia bisa menusuk juga. Sebenarnya gaya mainnya sebenarnya mirip Rafael Struijk juga, tapi belum ada pembicaraan lebih lanjut tentang Romeni ini ya guys ya. 23 tahun, 185, penyerang depan tengah kanan ya, FC Utrecht. 1 Juli berakhir, masih lama, 30 Juni 2026. Nah, kita menunggu aja apakah dia bisa rekrut oleh PSSI ya, oleh timnas. Kita tunggu aja. Kalau dia bisa tembus di tim nasional Indonesia, kemungkinan sedikit kita agak sedikit berharap banyak ya, dalam artian dia striker keturunan, dia punya jumlah gol bagus, dia punya pengalaman ya, dia bisa menjadi goal getter di depan, menemani siapapun yang ada nanti, misalnya ada Ramadan Sananta, Rafael, yang lain-lain. Mudah-mudahan dia bisa direkrut, dan umurnya sendiri masih 23 tahun pada bulan Juni. Piala Asia itu kan bulan April, tapi memang kalau dari lihat historinya untuk perekrutan atau proses naturalisasi dari Belanda ke Indonesia itu agak panjang. Kita aja masih menunggu untuk Tom Hey, Martin Paes, Ratmangun, dan juga Natanco dan lain-lainnya gitu kan, masih belum terselesai. JIJS juga masih harus ada perubahan federasi, belum selesai juga. Kita masih menunggu. Kita berharap semua full dalam persiapan menuju Piala Asia U23 dan juga kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Oke, itu aja mungkin dari saya ya guys ya. Semoga kita secepatnya dapat striker maut lagi nih guys ya. Kita benar-benar merindukan striker maut yang kita idam-idamkan setelah selepas pemain-pemain legenda kita istilahnya akhirnya pensiun satu demi satu. Belum ada lagi striker maut yang ada di timnas lokalan maupun ada naturalisasi selepas Christian Eloko Gonzalez ya guys ya. Itu juga pun pemain dari Uruguay yang 5 tahun bermain di Indonesia, keturunan full belum ada. Jadi kita menunggu bagaimana Sintayong bekerja, PSSI bekerja. Oke, itu aja, sampai jumpa di info-info timnas selanjutnya. Terima kasih yang udah nonton, sampai jumpa di video-video berikutnya. Tetap sehat, semangat, salam sepak bola.